Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya eh, perubahan dari materi asintaks ya pada video sebelumnya, video saya yang tentang asintaks ya, bisa dilihat di sini ada yang praktek dan ada juga yang teori ya, bisa dilihat di playlistnya. Di sini untuk materi asintaks ada yang teori dan ada yang praktek. Nah, kita akan mengubah menggunakan pendekatan yang berbeda ya. Nah, karena di asintaks ini eh, deprecated ya, sudah tidak digunakan. Karena ada kekurangan-kekurangan pada implementasinya. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan seperti memory leak ya. Apa itu memory leak? Kebocoran memori di mana eh, objek asintaks ini tidak sepenuhnya di destroy ya. Ketika ada sebuah activity yang menggunakan asintaks di mana activity tersebut misalnya waktu siklus hidupnya harusnya sudah berakhir, namun ada asintaks yang masih berjalan. Nah, sehingga akhirnya proses tersebut tidak bisa di destroy, sehingga terus ada di memori ya, tidak bisa di destroy. Nah, sehingga di sini ya di situsnya developer Android disarankan ya, ini deprecated ya, sudah tidak digunakan. Nah, disarankan menggunakan library dari Java Util Concurrent atau Kotlin Concurrency Utilities ya. Nah, di sini saya akan menggunakan Java Util Concurrent ya, karena di kode sebelumnya saya menggunakan Java, maka di sini akan digunakan Java Util Concurrence. Nah, untuk project yang sebelumnya akan saya berikan folder projectnya ya, pada video sebelumnya akan saya update pada deskripsi, silahkan nanti dilihat di deskripsinya ya untuk link downloadnya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memodifikasi yang sebelumnya menggunakan asintaks ya menjadi menggunakan Java Util Concurrence ya. Di sini kita menggunakan Java Util Concurrent Executor ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, eh, apa yang perlu kita lakukan untuk memodifikasi? Yang pertama, ini sudah saya siapkan ya. Ini kode yang sudah saya modifikasi. Nah, yang saya review sebentar, ada apa saja di sini dan aplikasi apa sih ini ya. Nah, aplikasinya seperti ini. Ini saya running demokan dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita play, ada 3 image yang random ya. Di mana setiap image-nya ini dihandle oleh tags sendiri ya. Jadi ada 3 tags ya. Nah, ini kalau kita stop, dia berhenti. Kita play, dia jalan lagi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya maksudnya ya, eh, ini menggunakan asintaks ya, menggunakan asintaks ya. Masing-masing dihandle oleh satu asintaks. Nah, kodenya kurang lebih seperti ini, sudah saya modifikasi ya. Jadi kita review dulu. Ya, ada beberapa yang saya sudah komen, ada yang belum ya untuk mengetahui perubahannya. Nah, di sini kita punya image view, slot view. Ya, slot view ini untuk meletakkan slotnya ya. Ada 3 slot tadi ya, ada 3 gambar. Nah, masing-masing dihandle oleh, ditampilkan, diletakkan di image view. Di sini saya berikan nama slot 1 view, slot 2 view, dan slot 3 view. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, bisa dilihat di video yang sebelumnya ya. Nah, kita langsung aja masuk ke asintaksnya ya. Pada kelas asintaksnya langsung ya. Nah, sebelumnya saya menggunakan kelas asintaks ya, di mana saya membuat kelas bernama slot asintaks yang dia mengextend asintaks ya di sini ya. Nah, kita lihat di sini sudah deprecated ya, dicoret seperti itu. Nah, untuk penjelasannya masing-masing ya, itu ada di video saya tentang asintaks di praktek ya. Nah, di sini ada ini ada beberapa metode ya. Yang pertama do in background, ini apa yang dikerjakan di taksnya. Yang dikerjakan adalah dia melakukan random ya, melakukan random
di mana setiap angkanya nanti mewakili gambar ya. Nah, ada di sini ya, kita sudah punya gambar yang ditaruh di sebuah array IMGS. Nah, slot 1, 2, di mana dia punya indeks 0 sampai, karena gambarnya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, maka nanti ini bisa indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi nanti indeksnya yang akan dikeluarkan, yang akan dirandom ya. Yang akan dirandom. Nah, ini yang ada di do in background. Nah, di do in background ini nanti setiap kali mendapatkan nilai random, dia akan ditampilkan ke main thread-nya ya, ke UI dari aplikasi. Sehingga nanti aplikasi merubah gambar slotnya sesuai dengan hasil randomnya. Jadi kalau misalnya gambar 2, indeks kedua, maka yang muncul adalah gambar pada indeks kedua. Dan begitu seterusnya, sampai play-nya ini menjadi false. Ini while play. Ketika dia true, dia akan terus melakukan pengacakan ya, merandom gambar. Ini semuanya bisa kita lihat dia deprecated ya. Nah, dari sini ketika kita mau modifikasi ya, tidak perlu kita buat dari awal, kita bisa ambil, kita copy aja ya, yang ada di do in background, yang ada di on progress update ya. Nah, ini kita bikin yang namanya kelas yang mengimplementasikan runnable ya, kelas yang mengimplementasikan runnable. Nah, ini sama ya, cuman dia tidak mengextend asynchronous task, tapi dia mengimplement runnable ya, mengimplementasi interface runnable ya. Sehingga di kelas yang mengimplement runnable ini, kita wajib ya mengoverride yang namanya run, metode run ya, karena ini interface yang wajib diimplement. Nah, kita siapkan variabel-variabel yang diperlukan. Variabel yang diperlukan mirip ya, kita copy aja dari yang ada di asyntax yang sudah kita punya ya. Kita punya image view, random, ada boolean ya, dan ada konstruktornya. Nah, kita samakan aja, di sini ada image view, random, boolean play, lalu ada untuk menyimpan hasil randomnya kita perlu variabel integer. Lalu di sini ada konstruktor ya, konstruktor yang dimana nanti dia mengirimkan slot image-nya ya, image view yang akan diubah ya gambarnya. Nah, lalu kita inisialisasi, i-nya 0, play-nya awalnya true. Nah, run di sini ketika nanti thread-nya itu atau task-nya ini dieksekusi, maka run ini akan berjalan sama seperti di asyntax itu, sama seperti apa? Sama seperti do in background, sehingga kita bisa copy paste aja ini dengan sedikit modifikasi ya. Kita copy paste, kita taruh di run di sini ya. Nah, kita taruh di sini. Cuman ada sedikit yang diubah ya. Nah, kita lihat apa aja yang diubah ya. Nah, di sini ya, while play ya. Kita lihat ya, while play. Nah, slot image-nya ini kita di asyntax ya, slot image-nya diambil dari par argumen yang dikirimkan di do in background ya, ketika asyntax itu dieksekusi. Nah, di sini diambil indeks ke 0. Nah, sementara pada kelas yang kita bikin dari implementasi runnable, maka ya image view-nya kita sudah dapatkan dari ketika proses pemanggilan konstruktornya ya, kita sudah punya image view-nya ya, ini ya. Nah, sehingga kita nggak perlu lagi, karena di run nggak ada parameter ya, nggak ada argumen yang dikirimkan. Nah, di sini while play kita langsung random, kita masuk ke proses random. Nah, ketika kita sudah dapatkan nilai randomnya, kita tampung di i ya, maka bedanya kalau di asyntax ya, kalau di asyntax dia akan memanggil publish progress untuk mengirimkan nilai randomnya. Nah, nilai randomnya dikirim ke
publish progress untuk mengupdate yang ada di main thread-nya ya. Nah, sementara pada kelas yang runnable tadi, kita lihat di sini ada metode namanya run on UI thread ya. Nah, run on UI thread ini kita panggil agar mengupdate yang ada di halaman UI kita, halaman utama UI, di thread utamanya ya. Caranya gimana? Kita bikin objek anonymous runnable lagi ya. Nah, kita nggak perlu bikin kelas lagi, kita langsung aja secara ini ya, membuat objek anonymous jadi objek tanpa nama ya, tanpa nama. Jadi langsung aja new runnable. Karena runnable ini interface, ingat kita wajib mengimplement metode run-nya. Nah, metode run-nya ini isinya apa? Isinya adalah yang kita lakukan di publish progress ya. Nah, yang ada di publish progress itu, maka yang ada di mana? Di on progress update. Karena publish progress ini akan memanggil on progress update. Nah, yang dikerjakan berarti ini kita copy slot image set image resource. Nah, ini intinya dia mengubah image view tadi, slot image dengan gambar yang hasil random ya, hasil random. Nah, kalau di asyntax hasil randomnya diambil dari parameter values ini ya. Nah, parameter values ini diisi dari publish progress. Nah, kalau di kelas runnable kita, nah kita nggak perlu lempar menggunakan publish progress tadi ya, on progress update menggunakan parameter dan argumen tadi. Maka kita langsung aja set image resource-nya ya, di run-nya ini slot image dot set image resource kita ambil langsung dari nilai variabel i yang sudah secara dideklarasikan secara global di kelas slot tags, di mana i-nya sudah diisi dengan nilai random ya. Nah, kita langsung i-nya kita masukkan di sini. Nah, otomatis dia akan terus mengubah image slot tadi ya dengan hasil random tadi. Nah, yang dilakukan sama setelah itu ini apa namanya? Ada jeda ya, diberikan jeda. Ini sama ya, copy paste dari yang atas tadi, dari yang asyntax tidak ada yang berbeda. Nah, sudah cuma itu aja ya yang berbeda. Nah, sekarang kita sudah punya kelas slot tags untuk menggantikan kelas asyntax. Nah, ini bisa kita kalau mau kita ini ya, kita apa namanya? Komen. Ini bisa kita komen. Nah, ini sudah bisa kita komen. Ini tidak digunakan lagi ya. Nah, sekarang cara ini bisa kita komen juga ya, slot asyntax ini sudah tidak kita gunakan lagi. Nah, sekarang kita perlunya adalah membuat objek dari kelas yang mengimplement runnable tadi. Namanya adalah kelas slot tags ya. Kelas slot tags. Kita lihat di sini. Nah, sudah saya berikan, nanti saya berikan kode projectnya di link ya, di deskripsi. Nah, nanti di sini di bagian modification kita lihat saya membuat objek slot tag 1, 2, dan 3 ya. Dengan tipe kelasnya slot tags tadi ya. Dan ada lagi objek eksekutor service. Nah, ini nanti yang akan mengeksekusi slot tagsnya ya, mengeksekusi yang ada metode run yang ada di slot tagsnya. Nah, beda dengan yang asyntax ya. Yang asyntax kita perlu membuat ini ya, yang sudah kita komen tadi, objek dari kelas asyntax tadi ya, slot asyntax sudah kita komen. Nah, kita hanya modifikasi ini ya, kita perlu slot tagsnya, kelas tadi ya, kelas yang mengimplement runnable, sama eksekutor service. Eksekutor service ini dia ada di Java util concurrent. Jadi ya, Java util concurrent ini kita menggunakan yang eksekutor service. Ini bisa kita matikan ya, karena tidak digunakan. Nah, ini kita gunakan dua ini. Nah, oke. Setelah itu di on create ya. Apa yang kita modifikasi? Yang kita modifikasi yaitu nah, ini ya. Ada dua cara ya. Cara yang pertama kita membuat jadi kita bisa menggunakan single thread executor atau fixed thread pool ya.
karena kita mau random ya 3 slot ya, kita perlu 3 thread. Nah, caranya kita bisa membuat 3 objek single thread executor seperti ini, atau kita menggunakan satu objek dari new fixed thread pool dengan threadnya kita nilai kita isi dengan 3 ya, karena kita akan menggunakan 3 thread. Ini opsional ya, bisa pakai yang atas ini ya, atau pakai yang bawah. Ini saya berikan ini ya, opsional. Nah, saya bedakan di sini ada executor service 1, service 2, 3, dan executor service pool. Ini tidak kita gunakan semua. Kita pilih mau pakai ini atau mau pakai yang ini ya. Ya, ini untuk saya untuk membedakan aja, nanti tinggal dipilih pakai new single thread executor atau new fixed thread pool ya. Oke. Setelah itu kita instansiasi slot tags-nya ya. Jangan lupa objek dari kelas tadi yang mengimplement renewable kita instansiasi ya. Slot tag 1 ini menghandle slot 1 view, slot tag 2 menghandle slot 2 view, slot tag 3 menghandle slot 3 view. Nah, ini cuma instansiasi ya. Metode run yang di dalamnya atau proses yang ada di dalamnya merandom itu belum dijalankan. Nah, nanti dijalankannya ketika user mengklik button start ya, klik button start, yaitu pada kita lihat pada on click view ya. Ketika button start ini diklik, maka dia akan ngecek ya, apakah dia displaynya ini masih false ya. Apakah dia sedang tidak state-nya ini masih belum bermain ya. Kalau masih belum bermain, ketika dia diklik start, maka dia akan mengerjakan yang ada di sini. Jika dia belum bermain, ketika diklik start, maka akan dimulai proses untuk merandomnya. Nah, ini yang saya komen di sini, ini yang menggunakan asyntax ya. Menggunakan new menginstansiasi objek asyntaxnya, lalu execute on executor. Ini metode yang lama, sudah saya komen, bisa dilihat di video tentang asyntax ya. Nah, modifikasinya seperti apa? Modifikasinya seperti ini. Kita sudah punya objek slot tag 1, 2, dan 3 ya. Kita kita set variabel play-nya menjadi true ya, menjadi true agar while yang ada di run-nya itu nanti akan berjalan ya ketika sudah dieksekusi metode run-nya. Nah, di sini ya. Di sini digunakan di while ya, play-nya. Kita set menjadi true, tapi metode run ini belum jalan ya karena belum dieksekusi. Nah, kita ubah dulu menjadi true. Lalu eksekusinya gimana? Nah, kita bisa menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama kita menggunakan single thread executor ya. Nah, berarti pakai yang executor service 1, service 2, dan service 3. Execute slot tag 1, execute slot 2, dan seterusnya. Masing-masing menghandle satu-satu ya. Jangan sampai eksekutor service 1 execute slot tag 1, lalu di sini juga eksekutor service 1 juga. Nggak bisa ya, karena dia hanya single thread. Nah, kalau kita tulis satu semua seperti ini, nanti berjalannya nggak bisa paralel. Dia menunggu. Satu di random, selesai, baru yang sebelahnya di random, baru yang sebelahnya. Nah, maka perlu dibuat objek tersendiri seperti ini. Atau kalau mau lebih ringkas ya, maka gunakan yang tadi ya, yang new fixed thread pool ya. Nah, kalau seperti itu kita sudah tentukan 3, kita bisa langsung gunakan satu objek saja untuk mengeksekusi slot tag 1, slot tag 2, dan slot tag 3. Dan yang lainnya sebenarnya sama ya caranya dengan yang asyntax. Kita set teks dari buttonnya menjadi stop, lalu display-nya kita toggle ya, kita balik yang awalnya false menjadi true. Sehingga nanti kalau diklik lagi itu mengerjakan yang else ya. Nah, untuk memperhatikan proses randomnya tadi, maka slot tag play-nya kita bikin false ya. Sehingga nanti metode run-nya akan berhenti ya, karena dia while-nya ini akan keluar ya. Kalau false dia keluar dari while sehingga selesai ya. Nah, sehingga tidak akan terjadi harapannya tidak akan terjadi memory leak. Nah,
Dan display-nya kita toggle lagi ya, kita ubah lagi bentuknya. Oke, kira-kira itu ya perubahannya. Nah, untuk melihat hasilnya sebenarnya sama ya hasilnya. Hasilnya sama. Bentar ya, saya tunjukkan. Nah, ini ya. Nah, hasilnya sama ya. Oke, kira-kira itu. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung, bisa di grup WA ya. Oke, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.